akrobat yang dilakukan oleh pengusaha, satu, mengurangi isi, menyunat isi. Yang kedua, ya tadi menjual di atas HET sebagai bagian supaya mereka tetap bisa kompensasi supaya berusaha. tidak merugi gitu ya. Ya tapi ini langkah mereka mencurangi Oh ya, betul. itu salah, jelas salah, dan harus diseret ke meja hukum karena terang-terangan ya, dan menurut regulasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang itu diampu oleh Pak Mufti, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perdagangan ditabrak semua itu. Produk minyak kita itu kan diluncurkan kira-kira pertengahan 2022, ketika kita tahun 2021-2022 itu mengalami gonjang-ganjing minyak goreng ya. Seingat saya 2022 di semester pertama mulai Januari sampai Juli, jadi selama 7 bulan itu pemerintah mengeluarkan regulasi kira-kira 21 regulasi. Ada berbagai macam peraturan Menteri Perdagangan, peraturan Menteri Perindustrian, keputusan Kementerian Perdagangan, dan seterusnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan minyak goreng rakyat kemasan sederhana merek Minyak Kita tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, alias bukan minyak goreng subsidi, melainkan hasil skema Domestic Market Obligation atau DMO. Ia menyampaikan, seiring banyaknya masyarakat yang masih mengira Minyak Kita merupakan produk subsidi pemerintah, yang belakangan ini banyak ditemukan volume isi tidak sesuai takaran yang tercantum dalam kemasan. Alih-alih minyak goreng subsidi, Minyak Kita merupakan produk hasil skema Domestic Market Obligation yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan eksportir CPO, di mana sebelum mendapatkan izin ekspor CPO, perusahaan-perusahaan ini diwajibkan menyalurkan minyak goreng rakyat untuk pemenuhan stok domestik terlebih dahulu dalam bentuk Minyak Kita, sesuai dengan Permendak Nomor 18 Tahun 2024 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat. Jadi kalau kita bagi itu 1 bulan ada 3 regulasi yang dibuat. Jadi saya bisa memahami kalau ada yang ngomong Itu regulasi dari kementerian di kabinet sebelumnya, Mas? iya, Oke. 2021, 2022. Tapi yang 21 regulasi tadi itu di semester pertama 2022 ya. Nah, saya bisa memahami ada yang bilang pemerintah ini nggak punya arah yang jelas dalam membuat kebijakan, sehingga produsen, masyarakat dijadikan kelinci percobaan. Dan betul saya pada saat itu bukannya selesai masalah, tapi malah langka kan? Iya. Pemerintah sepertinya trial and error, dan itu ya skema yang digunakan dalam berbagai regulasi itu digunakan juga untuk Minyak Kita ini. Menurut saya kalau itu sudah gagal ya, kalau kita kaitkan dengan harga yang terjadi di lapangan, itu sudah lama, sejak pertengahan 2023. Berarti Jadi dugaan saya jangan-jangan pencurangan itu sudah lama. Sementara untuk temuan minyak goreng kita yang volume isinya tidak sesuai informasi takaran dalam kemasan, sejauh ini bukan minyak goreng rakyat yang berasal dari pasokan DMO, melainkan minyak goreng komersial lain yang kemudian di-repacking atau dikemas kembali dengan merek Minyak Kita. Alasan pelanggaran sunat isi Minyak Kita, Kemendak sudah menutup para produsen Minyak Kita curang dan mencabut izin usaha mereka. Kita tahulah kemudian pengawasan sangat lemah, dan kemudian bagaimana pengusaha-pengusaha dari produsen sampai distributor 1 sampai 4 ini, apalagi sampai ke pengecer yang tadi disampaikan itu, tentu ini sangat panjang, tidak ada yang mengawasi satu persatu kan gitu. Artinya mata rantai proses sampai produksi sampai akhir ini yang sesungguhnya perlu pengawasan dari pemerintah, dan pemerintah harus hadir di situ. Artinya apa? Kami berharap ada audit total dari sisi dari produsen, artinya yang suplai dari minyak ini, artinya harus jelas kan gitu. Artinya harga dikawal sampai ketat sampai akhir, jangan sampai kemudian dipermainkan oleh repacking yang jumlahnya cukup banyak dan kemudian dioplos. Saya yakin dioplos karena tadi temuan kami juga sama, bahwa takaran dikurangi, kemudian kualitas dikurangi. Artinya yang mestinya minyak curah itu masuk ke Minyak Kita kan gitu, yang Minyak Kita masuk ke minyak premium. Jadi ini udah campur-campur kan gitu. Artinya seperti juga dalam Pertamax kan gitu, Pertali dan Pertamax dan sebagainya. Tapi bahwa mata rantainya ini kan 3 produk ini sebenarnya kan gitu. Yang curah ini kemudian cukup mahal. Sekarang sudah 20.000 di pasaran sekarang ini, dan 2 bulan tidak keluar, sangat langka kan gitu. Artinya apa? Sudah mahal, sudah dioplos, kemudian konteksnya adalah sangat langka kan gitu. Coba sekarang hari ini cari Minyak Kita nggak ketemu di pasaran. Saya coba tadi keliling-keliling, nggak ketemu. Menurut perkiraan Pak Menteri, kira-kira berapa miliar, berapa ratus miliar masyarakat dirugikan, emak-emak dirugikan atas perbuatan kejahatan ini?
Itu mungkin ya, kalau 25% itu bisa ratusan miliar. Kalau Ratusan 25% sampai ya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman lagi-lagi mendapati isi minyak goreng minyak kita disunat alias tidak sesuai takaran yang tertera di label. Hal tersebut ia temukan saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Gede Harjonagoro Solo bersama Satgas Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional, Wali Kota Solo, serta jajaran kepolisian. Dua produsen berbeda kedapatan mengurangi volume minyak dalam kemasan. Minyak kita produksi PT Kusuma Mukti Remaja yang seharusnya 1 liter hanya berisi 900 ml atau berkurang 100 ml atau 10%. Katanya bukan hanya ukuran takarannya disunat, tapi juga harga eceran tertinggi juga dilanggar, dan juga minyak subsidi diganti dengan minyak curah. Apa itu benar? Jadi betul bahwa harganya kami lihat, kami sudah himbau 1 minggu sebelumnya bahwasanya harga maksimal 15.700, tetapi kami temukan harga 17.000. Kami himbau kepada pedagang pengecer, dan kami sepakat dengan Pak Kapolri, kami sudah telepon juga pada saat itu, bahwa bukan pengecernya yang kita tindak, karena dia hanya mencari untung Rp1.200, Rp500. Kami usut, kami minta yang diusut adalah produsennya. Ya. Karena asal muasal keculasan ini, kecurangan ini adalah dari produsennya. Sementara minyak kita produksi PT Salim Infomas Pratama, volumenya hanya berkurang 50 ml dari seharusnya. Mentan Amran menegaskan bahwa praktek pengurangan takaran ini harus dihentikan, meskipun kondisinya lebih baik dibandingkan temuan sebelumnya, di mana pengurangan volume bisa mencapai 25%. Hal itu tetap tidak bisa dibiarkan. Ini ada yang menarik. Di Jawa Tengah, kami ke Jawa Tengah, laporan dari tim kami, laporan dari Satgas mengatakan bahwa sudah sesuai takaran dan seterusnya. Tapi anehnya pada saat kami masuk di pasar, langsung kami menemukan 2 perusahaan yang melakukan pelanggaran yang serupa. Dan pada saat itu kebetulan kami bersama Satgas, didampingi Satgas dan juga dari kepolisian hadir, langsung kami mengatakan tolong ini ditelusuri. Tapi kami pesan, sekali lagi pesan Bapak Presiden, jangan ditindak masyarakat kecil, jangan ditindak pengecernya, karena hanya mencari rezeki Rp100, Rp200 di bulan suci Ramadan. Yang ditindak adalah produsennya, atau yang mengemas, atau pabriknya, dan seterusnya. Dan itu sudah dilakukan. Ia meminta Satgas Pangan untuk menindaklanjuti kasus ini hingga ke produsen. Menurutnya, minyak goreng merupakan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bulan Ramadan, dan tidak boleh ada pihak yang bermain curang untuk keuntungan sendiri. Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawasi ketat praktek perdagangan yang merugikan masyarakat. Mentan Amran memastikan bahwa pengawasan terhadap distribusi minyak goreng bersubsidi akan terus diperketat. Langkah ini diambil agar masyarakat mendapatkan haknya secara penuh dan produsen tidak melakukan praktek curang yang dapat merugikan konsumen. Kami cek, kami menemukan 3 perusahaan yang melakukan manipulasi. Ya. Padahal 1 minggu sebelum Lebaran, kami sudah himbau, kami sudah wanti-wanti. Di mana dalam ratas diperintahkan oleh Bapak Presiden, tolong kawal bahan pangan. Ya. Kami semua diperintahkan seperti itu yang terkait. Akhirnya kami temukan 3 perusahaan. Dan ukurannya kami kaget, kami ukur berulang-ulang, itu hanya 750 ml. Artinya berkurang 25%. Ya. Bayangkan kalau ini 2 juta sampai 5 juta ton, itu berapa ratus miliar kerugian masyarakat Indonesia. Ya. Nah, ini yang pada saat kami temukan, ada tim dari kepolisian reskrim, kami sampaikan, tolong ditindak tegas. Kenapa? Kalau ini tidak ditindak, kita melakukan pembiaran. Kalau melakukan pembiaran, kita sama dengan beternak kejahatan.